Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 195 Persenjataan Elit. Asteris raung tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan jarinya. Setelah itu, aura yang sangat kuat keluar dari jari Chu Feng. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh seolah-olah monster paling ganas di dunia memulai serangannya yang paling mengerikan. Aura itu menembus udara dan bahkan merengek dan terbelah. Garis berwarna hitam mengikutinya, seperti garis-garis pada harimau. Keberanian palsu. Jie Bufan mengayunkan pedang besi dingin di tangannya dan menebas aura yang menerjang ke arahnya. Dia ingin menggunakan pedang besi dinginnya yang sangat keras untuk memblokir serangan Chu Feng. Asteris kelang namun, saat aura dan pedang Cold Iron bertabrakan, percikan api beterbangan di mana-mana lalu terdengar suara yang memekakkan telinga. Pedang Cold Iron milik Jie Bufan yang sangat keras terbelah menjadi dua. Yang lebih mengerikan adalah setelah aura itu membelah pedang besi dingin, aura itu tidak berhenti dan malah menghantam keras formasi roh pelindung milik Jie Bufan. Asteris bang sebuah ledakan besar terdengar dan Jie Bufan terbang dan menabrak dinding menara hantu Asura dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu mengguncang seluruh lantai 4. Bahkan orang-orang di luar menara dapat dengan jelas melihat sedikit getaran menara hantu Asura. Tuan Tetua. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Jie atau dari Serikat Roh Dunia, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka ke arah 6 tetua. Getaran itu tidak terjadi sebelumnya, tetapi semua orang secara tidak sadar dapat mengaitkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di menara hantu Asura. Mereka hanya perlu mengingat bahwa para jenius mereka sendiri berada di dalam menara agar ingin segera masuk dan menyelidiki apa yang terjadi. Saat ini, mereka hanya menunggu perintah dari 6 tetua. Tentu saja, bahkan bawahannya pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi bagaimana mungkin ke-6 tetua yang mewakili klan Jie dan Serikat Roh Dunia tidak menyadari sesuatu seperti itu. Namun, melihat lampu biru yang berubah di lantai 4, mereka dapat mengetahui bahwa dua orang sedang bertarung dan satu orang sedang menonton. Getaran tadi kemungkinan besar disebabkan oleh pertarungan kedua orang itu. Namun, serangan macam apa yang dapat membuat menara hantu Asura bergetar? Setelah berpikir sejenak, para tetua perwakilan dari kedua belah pihak saling memandang tetapi mereka tidak mengirim perintah untuk bergegas ke menara hantu Asura. Mereka hanya melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada orang-orang agar tenang. Pada saat yang sama, di lantai 4 menara hantu Asura, Gubo masih berdiri di sana tetapi dia sudah tercengang saat itu. Wajahnya penuh keheranan saat dia menatap Jie Bufan yang duduk di sudut dinding dan dia sangat terkejut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Pada saat itu juga, formasi roh pelindung Jie Bufan masih ada di sana dan berubah menjadi warna merah darah. Bahkan ada lapisan uap yang seolah-olah berubah dan mereka bahkan dapat melihat polanya. Itu tampak seperti baju besi, dan baju besi formasi roh melindungi Jie Bufan. Akan tetapi, bahkan dengan formasi roh pelindung dan persenjataan elit yang menghalangi teknik pembantaian harimau putih milik Chu Feng, pada saat itu, Jie Bufan tidak begitu sehat. Wajahnya pucat pasi dan auranya agak lemah. Darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya dan tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia menatap kosong ke arah Chu Feng dan berkata, "Siapa kamu? Akulah orang yang akan mengakhiri ujianmu." Chu Feng tersenyum tipis dan perlahan berjalan menuju Jie Bufan. Walaupun teknik pembantaian harimau putihnya tidak dapat menghancurkan persenjataan elit di tubuh Jie Bufan, namun teknik itu masih dapat melukainya. Selama Chu Feng terus menyerang, dia masih dapat merenggut nyawa Jie Bufan. "Apa yang kau rencanakan? Jika kau berani melakukan apapun padaku, klan Jie-ku tidak akan memaafkanmu. Kakak laki-lakiku tidak akan memaafkanmu." Jie Bufan sedikit ketakutan. Pemuda di depannya benar-benar terlalu menakutkan. Dia menunjukkan segala macam metode yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terutama serangan sebelumnya. Bahkan harta paling berharga dari klan Jie, persenjataan elit, Armor of Thorns, tidak dapat melindunginya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya mengatakan bahwa ia tidak ingin menanggung serangan mengerikan seperti sebelumnya. Ia benar-benar takut Armor of Thorns tidak akan melindunginya dan ia akan mati di sana begitu saja. "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun kepadamu, apakah klan Jie-mu akan membiarkanku pergi?" Chu Feng masih terus maju. "Saudara Chu Feng, ampuni dia." Tepat pada saat itu, Gubo berbicara. Dari ekspresi di matanya, dia diam-diam memberi isyarat untuk tidak menyerang Jie Bufan lagi. Tentu saja, Chu Feng mengerti dalam hatinya sehingga dia tidak melanjutkan serangannya. Dia hanya menunjuk Jie Bufan dan berkata, "Tetaplah di lantai 4. Jika kamu berani naik ke lantai 5, aku tidak akan membiarkanmu turun lagi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berjalan menuju lantai 5. Gubo juga mengikutinya, dan Jie Bufan tidak membantah. Setelah mengalami kegilaan Chu Feng, dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah orang gila. Di dalam Asura Ghost Tower, dia harus berhati-hati terhadap orang gila itu. Kekuatan roh Chu Feng sangat kuat dan tubuhnya sangat istimewa.
Meskipun dia bisa merasakan kekuatan tekanan roh di menara hantu Asura, dia tidak terpengaruh olehnya dan dia berjalan normal. Adapun Gubo, dia juga tidak sederhana. Meskipun tekanan roh di lantai 4 dapat menahannya, itu masih dalam jangkauannya sehingga lantai 5 juga menjadi targetnya. Saat mereka melewati banyak lorong menuju lantai 5, ada banyak rintangan kecil. Rintangan itu bahkan lebih sulit daripada lorong menuju lantai 4. Namun, Chu Feng dan Gubo dapat mengatasinya. Saudara Chu Feng, metode apa yang baru saja kau gunakan? Itu benar-benar mampu memaksa persenjataan elit kembali ke bentuk aslinya. Gubo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat melupakan kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng sebelumnya. Itu hanyalah metode pembantaian yang memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Saya juga tidak tahu apa itu dan saya baru saja mempelajarinya secara kebetulan. Chu Feng tersenyum tipis. Meskipun dia memiliki kesan yang cukup baik pada Gubo, mereka masih belum begitu akrab jadi wajar saja Chu Feng tidak akan berbicara tentang teknik pembantaian harimau putih. Keterampilan rahasia adalah sesuatu yang dapat menarik api ke tubuh seseorang. Benar sekali. Kamu mengatakan bahwa Jie Bufan memiliki persenjataan elit di tubuhnya. Apa itu persenjataan elit? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, kamu tidak tahu apa itu persenjataan elit? Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, Gubo sedikit terkejut. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum karena dia benar-benar tidak tahu apa itu persenjataan elit. Namun, hanya dengan melihat ekspresi Gubo, dia tahu bahwa itu adalah hal yang cukup mengesankan. Persenjataan elit adalah harta karun yang sangat berharga dan dapat digambarkan dengan kata tak ternilai karena mengandung formasi yang sangat kuat di dalamnya dan dapat menampilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Itu adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri. Jika seseorang di puncak alam mendalam dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan persenjataan elit, bahkan para ahli alam surga harus menghindari bilah itu. Gubo menjelaskan.